Halo semuanya, jumpa lagi bersama aku dan selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas tentang kelahiran dan pendidikan anak dalam perkawinan Katolik. Perkawinan Katolik, apa itu? Nah, teman-teman, perkawinan Katolik adalah perjanjian atau foedus yang dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan konsortium seluruh hidup yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami istri bonum connugium dan kelahiran serta pendidikan anak antara orang-orang yang dibaptis yang diangkat oleh Tuhan ke dalam martabat sakramen. Perjanjian perkawinan berarti kesepakatan untuk menikah. Mau menikah berarti mau hidup bersama dengan saling mencintai sebagai suami istri. Menjadi suami istri berarti saling menerima, yang seorang berstatus suami dengan segala hak dan kewajibannya, dan yang seorang lagi menjadi istri dengan segala hak dan kewajibannya. Kesepakatan ini bukan diandaikan, tetapi dijanjikan dengan isi pokoknya adalah kesediaan untuk saling menerima sebagai suami istri. Itu dan kemauan untuk saling mencintai dalam situasi apapun. Janji untuk mencintai akan menjadi suatu yang layak dan seimbang bila orang yang berjanji tersebut dalam kedudukan atau derajat yang sama. Derajat yang sama ini terlebih dalam martabat yang diakui bersama, yakni bahwa laki-laki dan perempuan itu sederajat. Sehingga kata saling dalam frase saling mencintai sangat penting untuk mengatakan bahwa dalam hal ini mereka berdua sama dalam hak dan kewajiban tadi. Sama haknya untuk dicintai dan sama kewajibannya untuk mencintai. Secara sederhana, kata saling mencintai menjadi tatanan ideal sebuah perkawinan dan menjadi jaminan bahwa itu adalah perkawinan yang benar dan penuh sempurna. Oleh karena itu, kata saling mencintai dalam janji perkawinan menjadi syarat utama, bahkan absolut. Artinya, jika tidak terbukti keduanya saling mencintai, maka perkawinan tidak boleh dilangsungkan. Perkawinan baru boleh dilangsungkan jika pasangan mau hidup bersama dan saling mencintai tanpa syarat apapun. Tanpa syarat di sini berarti tidak ada hal yang diajukan sebagai penentu lain sebelum perkawinan dilangsungkan, yang nanti bisa menghalangi atau menggagalkan perkawinan itu. Kalau perkawinan menyertakan syarat pada suatu yang belum terjadi, tentu saja akan terjadi kekacauan. Perkawinan baru boleh dilangsungkan jika pasangan mau hidup bersama dan saling mencintai satu sama lain. Pasangan yang melangsungkan perkawinan akan berjanji untuk setia seumur hidup di waktu sehat dan sakit, dikala untung dan malang, dalam suka dan duka. Intinya, perjanjian harus diucapkan atau dilakukan supaya orang tahu bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu memang benar-benar mau menikah. Logikanya akan menjadi terbalik bila dikatakan bahwa orang bebas berjanji, bebas pula mengingkari. Sebab justru apa yang bebas dipilih dan diputuskan untuk dilakukan dengan sadar, tanpa paksaan, dengan pengertian dan tanggung jawab yang penuh lalu dijanjikan, tentu tidak ada yang lain selain dipenuhi tanpa syarat apapun. Mengingkari atau melanggar janji yang sudah diucapkan tentunya bernilai negatif. Karena yang dijanjikan adalah sesuatu yang positif. Lebih dari itu, tentu saja karena janji perkawinan itu diucapkan di depan saksi-saksi. Dengan diucapkan di depan para saksi yang hadir, maka perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat tanggung jawab si pengucap janji secara tetap dan tidak dapat ditarik kembali. Pasangan harus berjanji secara formal di depan imam sebagai saksi peneguh dan 2 orang saksi dari pihak masing-masing serta umat yang hadir. Dan secara non-formal,
sebetulnya pada semua orang yang tahu bahwa mereka akan menikah atau sudah mengucapkan janji perkawinan itu. Tentu ini bukan hanya tentang formalitas saja, tetapi untuk meresmikan bahwa mereka tidak main-main dengan janji mereka yang akan berlaku seumur hidup mereka. Jadi, janji mereka itu sudah punya kekuatan yang sangat besar, baik secara hukum formal maupun secara hukum sipil, juga secara keagamaan, karena ada saksinya. Tentu mereka terikat pada tanggung jawab sosial, pada sama-sama makhluk yang punya akal budi, yang mengerti tentang moral dan hukum yang mengikat mereka. Akan berbeda jika mereka berjanji antara mereka sendiri. Seperti contoh, mereka berjanji di hutan, dimanapun, pada bulan, pada bintang, atau pada matahari. Tentu tidak akan ada pengaruh hukum dan tanggung jawab moralnya. Di sisi lain, ada juga tujuan dari pernikahan secara Katolik, yaitu persekutuan terarah yang menuju pada kesejahteraan suami istri. Dari Kanun 1055 terumuskan dengan jelas bahwa tujuan dari perkawinan meliputi hal berikut, yaitu bonum conijum dan bonum proles. Bonum conijum menyangkut kesejahteraan suami istri, baik kesejahteraan lahir dan batin. Kesejahteraan lahir meliputi sandang, pangan, papan. Sedangkan kesejahteraan batin menegaskan rasa bahagia, mapan, yang menunjukkan hubungan harmoni dan hubungan seksual. Kesejahteraan lahir sangat ditopang oleh kemandirian keluarga dalam ekonomi, sedangkan kesejahteraan batin ditopang oleh rasa cinta satu sama lain. Tujuan ini mendapatkan tempat pertama, dan untuk mengembangkannya dibutuhkan perkembangan hubungan batin, relasi, cinta, dan kerjasama yang harmonis antara suami istri. Seandainya hubungan itu hilang, bisa menghancurkan dan merusak persekutuan keluarga. Karena itu, setiap anggota keluarga, terutama suami istri, wajib menjaga agar kesejahteraan bersama ini tetap terpelihara dalam perjalanan waktu sampai akhir hidup. Hindari apapun yang bisa mengurangi, merusaki, apalagi menjauhi kesejahteraan itu dari keluarga. Kebutuhan akan rasa dicintai, dihargai, dihormati, diakui dan diterima, serta diperhatikan, diberi tempat dan kesempatan untuk berada. Tak lupa pula kebutuhan akan kebebasan untuk bersuara dan mengeluarkan pendapat, serta kebutuhan untuk memeluk agama dan keyakinan. Itulah tujuan dari perkawinan, kesejahteraan bagi suami istri. Keduanya akan saling memenuhi kebutuhan dengan cara saling melengkapi keluarga, saling memberi diri dan saling menyerahkan diri secara batinnya, dan saling berusaha keras memenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriah bagi mereka sendiri dan bagi anak-anaknya, juga keluarganya. Adapun tujuan bonum prolis, yaitu menyangkut prokreasi dan pendidikan anak. Setiap keluarga mesti terbuka terhadap keturunan dan bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan, baik pendidikan humaniora maupun pendidikan spiritual, yaitu iman dan agama Katolik. Penerusan keturunan ataupun kelahiran anak menjadi suatu yang hakiki dalam perkawinan Katolik. Suami dan istri dipanggil untuk ikut serta dalam karya kelangsungan penciptaan Allah di dunia ini. Hal ini merupakan tugas perutusan yang sangat khas bagi pasangan suami istri, karena hadirnya secara berkelanjutan generasi manusia untuk mengisi bumi. Di samping itu, kelahiran anak dalam keluarga akan membawa kebahagiaan tersendiri. Hadirnya anak akan menjadi sarana agar cinta kasih Allah, Tritunggal, atau cinta yang berdimensi triniter dapat dihayati
secara lengkap dalam keluarga. Tugas dan tanggung jawab suami istri terhadap anak tak berhenti pada kelahiran dan pemeliharaannya saja, tetapi juga pendidikannya, baik dalam budi pekerti maupun ilmu dan iman. Sebagaimana orang tua bisa yakin pada pedoman hidupnya dalam Kristus, demikian juga mereka hendaknya mewariskannya dalam hidup anak-anak mereka. Hendaknya pendidikan itu ditanamkan sejak usia dini mereka, karena memberikan dasar yang kuat itu jauh lebih menjamin ketimbang kelak menyerahkan kepada anaknya sendiri setelah mereka dewasa, atau mengubahnya ketika anak sudah salah jalan ketika mereka dewasa.